Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini di Joe Official. Seperti biasa di channel ini kalian akan belajar tentang berbagai macam hal yang menarik di sekitar kita. Kali ini aku masih berbicara tentang dunia menulis ya. Dan aku juga sebelumnya minta maaf karena beberapa hari ini aku memang tidak buat konten karena aku lagi sakit ya. Jadi baru kali ini aku bisa meluangkan waktu untuk membuat konten gitu ya. Oke, next kita langsung aja. Kita akan belajar lagi ya tentang dunia menulis, yaitu tentang mental yang harusnya dimiliki oleh seorang penulis. Iya, tidak dapat dipungkiri kalau menjadi penulis itu bukanlah sesuatu yang simple, yang gampang, yang instan, yang langsung sukses kayak gitu ya. Banyak sekali kendalanya dan kita harus belajar supaya kita menjadi penulis yang baik itu seperti apa gitu ya. Dan salah satunya yang penting kita miliki sebagai seorang penulis adalah tentang mental. Mental ini penting karena ini adalah sebuah fondasi yang membangun kepribadian penulis itu sendiri. Karena menulis itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan ya, pasti ada kendala di kemudian hari. Oke, kita akan bahas mental apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis agar kita nanti bisa menjadi seorang penulis yang sukses. Yang pertama adalah mental tidak cepat menyerah. Kita nggak dapat pungkirin ya kalau menjadi penulis itu pasti yang kita jual nih adalah tulisan kita gitu loh ya. Kita akan nulis dan kita akan tawarin nih tulisan-tulisan kita ini ke penerbit, ke platform, ke apa aja deh yang bisa menghasilkan gitu. Nggak dapat dipungkiri dan kita nggak munafik bahwa kita perlu duit gitu ya. Kita perlu cuan agar tulisan kita itu bisa diterima dan dibeli gitu, istilahnya begitu, dan dibaca banyak orang. Kecuali kalau kalian memang menulis hanya untuk hobi, tapi kalau kalian menulis untuk mata pencaharian, udah pasti tujuan utama kalian agar kalian tuh bisa dinikmati dan kalian bisa mendapatkan duit. Bener nggak sih? Oke. Sikap pantang menyerah ini perlu kita punyai karena gini ya. Kita kan nggak mungkin nulis satu kali langsung kita kirimkan, langsung tertarik dan langsung kita beli. Ada sih mungkin tapi nggak banyak ya. Hanya penulis-penulis yang udah profesional, yang udah tulisannya bagus, nggak ada salah, nggak ada celah, itu mungkin akan seperti itu. Tapi buat kita yang masih pemula, yang masih belajar, biasanya kan pasti ditolak dulu nih tulisan-tulisan kita, pasti ada revisi-revisi gitu ya. Nah, dengan sikap yang pantang menyerah itu kalian nggak boleh putus asa ya. Jadi ketika tulisan kalian ditolak, itu udah biasa itu udah biasa banget ya. Gue udah sering sekali kayak gitu, udah sering sekali, puluhan kali tulisan gue ditolak dan kemudian hasil revisi dan kemudian juga harus ditulis ulang, bahkan pernah ya nggak jadi diterbitkan, udah sering sekali kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu berkecil hati, nggak perlu putus asa, keep writing, nulis aja terus deh pokoknya ya. Jadi kalian harus tetap berkarya karena mungkin nggak cocok di platform A, mungkin cocok di platform B, atau mungkin ada perlu yang kalian perbaiki. Itu kita evaluasi, kita jadikan pembelajaran buat kita, apa sih yang kurang di tulisan kita sehingga kita bisa nulis lagi yang lebih baik. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di tulisan-tulisan kita. Oke ya. Jadi yang pertama, jangan pernah menyerah, itu deh kuncinya. Yang kedua, jangan baperan. Jangan baperan gimana sih maksudnya? Jangan mudah terpancing emosi. Nah, kalau kalian udah nulis, pasti tulisan kalian itu pasti akan diterbitin di platform kah atau di buku kah, dan pasti nggak akan lepas dari kritik dan saran. Nah, saran gue adalah kalau kalian menerima saran dan kritik itu jangan terpancing emosi, karena ada aja pasti dari komen-komen itu yang nyakitin. Seperti komentar para haters ya. Kalau artis kan kadang punya haters gitu ya. Dan kalau penulis kadang-kadang mereka ngeritiknya nggak sekedar ngeritik, tapi kadang kritiknya menjatuhkan banget ya. Dan gue juga udah pernah ngalamin itu puluhan kali ya. Jadi ada pembaca itu yang memang kritiknya itu, padahal kita menurut kita nih, kita udah nulis bagus-bagus kayak gitu, ada aja yang kurang dan ada aja yang bikin mereka kayak kurang puas dengan tulisan kita gitu ya. Dan jatuhnya mereka tidak mengkritik tapi menghujat tulisan kita. Itu sering sekali terjadi, apalagi kalau kalian nulis di platform. Saran aku sih, kalian tidak boleh down ya, tidak boleh dengan kritik-kritik seperti itu, dengan hujatan-hujatan seperti itu. Just keep going ya. Jadi tetap
humble, tetap tetap berkarya gitu. Jangan terpancing emosi, apalagi menanggapi dengan kalimat-kalimat yang kayak berdebat gitu ya, nggak ada ujungnya. Bagaimanapun pembaca berhak menilai tulisan kita ya. Jadi posisi kita adalah oke, kita terima kritik itu dan nggak usah lah kita bikin pembelaan-pembelaannya. Kalau mau baca silakan, kalau enggak ya udah gitu aja. Kalau gua sih kayak gitu. Jadi orang sih masing-masing ya. Jangan terpancing, jangan baper gitu. Jangan terpancing emosi. Kalaupun mereka tidak membaca tulisan kita ya it's okay. Mungkin ada pembaca lain yang suka gitu kan. Jadi oke lah ya, kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah sikap terus belajar ya. Jadi seorang penulis itu adalah seperti pembelajar yang tidak pernah berakhir. Jadi kita harus tetap belajar, belajar memperbaiki kesalahan yang udah pernah kita perbuat gitu. Belajar untuk perbaiki tulisan-tulisan yang mungkin kurang-kurang gitu ya. Jadi kita terus belajar, apakah itu mungkin tanda bacanya yang kurang, ataukah mungkin ejaan, ataukah tidak sesuai dengan poebi. Banyak sekali teknis-teknis menulis ini yang harus kita pelajari men. Jadi banyak sekali. Jadi kalau lu pikir ilmu kalian tuh udah kayak udah kayak banyak banget. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi kalian nggak boleh nulis merasa puas dengan tulisan kalian. Kalian harus tetap belajar ya. Oke, ya pokoknya tetap belajar terus sehingga kalian bisa menampilkan tulisan yang terbaik, walaupun mungkin pasti ada salah dikit-dikit, itu mah wajar ya, karena kita juga penulis pemula, namanya juga penulis pemula pasti ada lah ya salah-salahnya gitu. Oke, paling nggak mental itu aja deh yang kalian harus punyain ya, 3 mental itu. Dan nanti mungkin next time aku akan bahas lagi apa-apa aja yang perlu kalian miliki sebagai seorang penulis. Banyak yang harus kita bicarakan, tapi mungkin karena mungkin kondisi aku juga kurang fit, jadi aku sudahi dulu video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe. And thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.